Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria SPD SD. Saya salah satu CGP Angkatan 9 yang bertugas di SD Negeri 1 Lombok, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sadaria SPD. Beliau bertugas di kelas 4 sebagai guru kelas 4. Ibu Sadaria, selamat siang Bu. Selamat siang. Iya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu, sebelum nanti saya mengobservasi atau mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas Ibu. Proses percakapan praobservasi ini penting kita lakukan Bu, supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Ya. Baik Ibu, apa kabar hari ini Bu? Kabar baik. Ya, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan percakapan praobservasi ini? Insya Allah siap. Iya, baik Bu. Pada percakapan kita kali ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya rancang ya berdasarkan yang akan seperti nanti, yaitu siswa atau peserta didik mampu menyebutkan peninggalan sejarah baik yang bercorak Hindu, bercorak Buddha maupun yang bercorak Islam, serta nanti siswa itu mampu menyebutkan manfaat dari peninggalan sejarah yang bercorak Islam, Hindu dan Buddha. Baik. Nanti pada saat pembelajaran itu muatan pembelajarannya IPAS Bu ya? Iya, IPAS. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nanti pada saat pembelajaran? Iya, siap. Area pengembangan yang saya inginkan pada saat pembelajaran yaitu yang pertama pengetahuan Bu. Jadi pengetahuan itu anak-anak itu nanti mampu menyebutkan beberapa peninggalan sejarah pada kerajaan yang zaman dulu, yaitu tentang baik yang bercorak Hindu, Buddha maupun Islam, serta siswa itu nanti mampu menuliskan beberapa peninggalan sejarah dan manfaatnya, yang baik itu yang bercorak Hindu maupun yang bercorak Buddha dan Islam. Ya. Itu untuk ininya pengetahuannya dan area keterampilannya. Nanti anak-anak setelah melakukan diskusi, melakukan presentasi, anak-anak itu mampu menuliskan dari di dalam LKPD-nya itu tentang manfaat-manfaat daripada peninggalan sejarah yang ya baik itu yang bercorak Islam, Hindu maupun Buddha. Kemudian sikap Bu ya, sikapnya jadi anak-anak itu mampu berdiskusi dengan baik, artinya kan bekerja sama di dalam kelompoknya, kemudian rasa ingin tahunya yang tinggi, serta bertanggung jawab dari apa yang diberikan oleh guru, bertanggung jawab untuk mengerjakannya dengan baik. Baik Bu, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama tadi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan yang ketiga sikap. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga nih Bu, untuk melaksanakan pembelajarannya seperti apa strategi yang Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti? Ya. Strategi yang saya siapkan itu ya strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kan nanti ada kontekstualnya yang dikaitkan dengan pengetahuan siswa, pengetahuan awal siswa gitu ya. Dengan ini disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya dan keaktifan siswa begitu untuk strategisnya ya. Kemudian nanti ada model pembelajarannya. Itu saya mengharapkan nanti project based learning, jadi menghasilkan satu produk setelah selesai proses pembelajaran. Kemudian metode yang saya gunakan nanti diskusi kelompok, kemudian ada penugasan dan juga
tanya jawab. Metode yang itu metode yang sebenarnya model pembelajarannya itu project based learning. Tadi strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa, kemudian kebutuhan belajar siswa ya. Dan untuk model pembelajarannya itu PBL. Kemudian media apa yang digunakan nanti dalam pembelajaran yang Ibu sajikan pada peserta didik? Baik, untuk kegiatan pembelajaran nanti saya menyediakan media pembelajaran yang sudah saya atur, saya rancang itu menggunakan gambar pertama. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan gambar, kemudian nanti ada video pembelajaran. Dan ada juga penjelasan penguatan dari saya, gitu Bu. Iya. Ya. Baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya. Kira-kira kapan nih waktunya Ibu akan melaksanakan rencana pembelajaran ini Bu pada peserta didik? Iya, sepertinya ini Bu hari Jumat. Karena hari Jumat itu jam pertama, kedua, ketiga itu kan IPAS. Iya. Jadi di sini ingin saya melakukan proses pembelajaran ini. Jadi pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Jumat pada jam pertama Bu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya, atas kesempatannya dalam percakapan praobservasi ini Bu. Nanti setelah saya melakukan observasi kelas atau mengamati Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya kita juga akan melanjutkan dengan kegiatan atau percakapan pasca observasi Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, manfaat apa yang sudah Ibu peroleh atau Ibu dapatkan dari proses percakapan praobservasi ini? Ya, banyak Bu manfaatnya. Ya. Yang pertama adanya kesiapan diri dari saya. Dari mulai medianya bisa saya siapkan sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian metode-metodenya, strategi-strategisnya itu dapat saya temukan setelah adanya percakapan yang kita lakukan ini Bu. Terima kasih Bu ya. Saya sudah mendapat gambaran dari pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Ya. Baik Bu, alhamdulillah banyak manfaat yang diperoleh dari percakapan kita kali ini Bu ya. Saya cukupkan sampai di sini percakapan praobservasi kita. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi Bu ya. Baik, itulah tadi percakapan praobservasi pembelajaran yang akan saya laksanakan bersama rekan saya Ibu Sadaria SPD SD. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermakna ya. Ibu minta kesediaannya apa untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan. Anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran ya, kita
ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Ucapkan rasa syukur atas nafas yang diberikan oleh Allah pada hari ini. Buka mata kalian. Silakan dibuka matanya. Mengembalikan kesadaran kalian tentang fokus pada pembelajaran. Ya, semangat. Mari lihat kita tepuk semangat terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Tepuk semangat naik. Oke, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Angkat tangan yang bisa jawab ya. Ya, coba. Pelajaran yang ini Ibu kaitkan dengan pelajaran yang sudah ya. Nah, coba. Apakah di daerahmu, di daerah kalian ini, apa nama daerah kalian kita ini? Apa nama daerah kita di sana? Sumbawa. Apakah di Sumbawa ini pernah nggak berkembang kerajaan? Nah, ya apa buktinya kalau pernah berkembang kerajaan di Sumbawa ini? Apa deh? Di dalam blok ada, rumah ada, dalam blok kaya. Tujuan pembelajaran kita adalah kerajaan yang berkembang di Indonesia. Jadi tujuannya adalah peserta didik dapat menyebutkan peninggalan sejarah kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia. Indonesia bukan di Sumbawa saja ya, di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat memahami manfaat daripada peninggalan sejarah yang pernah berkembang di Indonesia. Bercorak Hindu maupun bercorak Buddha dan yang bercorak Islam. Nanti anak-anak silakan menikmati videonya. Kemudian apabila ada hal-hal yang sangat penting, silakan dicatat di buku catatannya. Ya, paham semuanya? Paham. Sekarang anak-anak menikmati video pembelajaran. Silakan. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Sudah? Sudah dicatat? Sudah? Oke. Nanti akan Ibu berikan pertanyaan. Di sini Ibu ada sajikan ya, PowerPoint menjelaskan kembali dari video tadi ya. Oke. Di sini sejarah kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Berdasarkan video tadi di sini Ibu ulangan kembali bahwa kerajaan Hindu Buddha ya, periode kerajaan Hindu Buddha berlangsung dari abad ke-5 yang sudah ditayangkan di video. Terus ketika muncul kerajaan di Kutai itu di mana tadi? Di Kalimantan. Di Kalimantan Timur. Mengapa kita sekarang ini beragam
manfaat peninggalan sejarah? Nah, di sini Ibu sudah simpulkan. Manfaat daripada peninggalan sejarah satu. Belum menambah kekayaan budaya. Jadi budaya-budaya kita itu sangat banyak, sangat dihargai oleh negara luar. Indonesia itu kaya akan budayanya. Ada rumah adatnya, ada arca itu, ada candi-candi itu dikunjungi oleh bangsa luar. Ya, datang kita tertarik, mereka datang. Jadi merupakan satu kekayaan budaya kita ya. Dengan banyaknya budaya kita, maka Indonesia ini menjadi kaya. Kaya kita mungkin sangat-sangat kaya kita. Karena budaya kita itu sangat banyak, dari yang Hindu, dari yang Buddha, dari yang Islam. Terus yang kedua apa? Nah, itu maksudnya tadi ya, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Masyarakat bertanya, coba sebutkan salah satu contoh peninggalan sejarah agama Islam. Oke, yang lain. Apalagi apa? Islam. Ya, apa lagi? Apa? Islam kan? Apa kok? Ada tadi makam tadi kan? Ada makam, ada lagi waktu bisa mencintai. Ya. Nah, anak-anak semuanya siap? Semuanya untuk Ibu bagikan suatu pekerjaan buat kalian? Siap. Sudah siap atau belum? Siap ya? Dapat. Ada dengan dapat. Itu sama dengan saya terus beda pertanyaan. Mata pelajaran masih kelas anggota. Terus beda dan satu. Nah, adik, bertanya ada apa-apa? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuliskan gambar-gambar peninggalan sejarah di atas. Patung atau arca, candi Prambanan, keraton, masjid, candi Borobudur. Tentang sejarah apa? Sejarah kerajaan. Ada pertanyaan sebelum Ibu melakukan pertanyaan terakhir? Ya, silakan. Kalau kalian tidak mau bertanya, nanti Ibu bertanya. Ayo, silakan. Sebutkan salah satu peninggalan sejarah yang bercorak biru. Salah satu. Andi Prambanan. Angkat tangan ditunjuk ya, tertib ya kan tadi? Apa kata-katanya? Menjaga ketertiban kelas seperti kata
lanjut angkat tangan baru ibu tunjukkan. Ya, kasih Pak. Jadi perambanan betul atau tidak? Betul. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya yang bercorak kuda. Jadi Candi Borobudur. Candi Borobudur. Letaknya di Jakarta ya. Candi Borobudur. Berikutnya yang bercorak Islam. Kaligrafi. Apa lagi ada ya? Masjid Jami di Sumbawa ya. Kalau di Demak masjid Demak. Terus apa lagi? Apa? Karaton. Apa lagi? Al-Quran atau kaligrafi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Silakan anak-anak istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaria CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa dari SD Negeri Satu. Pada kegiatan ini, kegiatan pasca observasi, percakapan pasca observasi, saya ditemani oleh Ibu Sadaria. Beliau ini adalah rekan sejawat saya yang saya observasi kemarin. Beliau adalah guru kelas 4 dan kami juga di sini ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik Ibu Radia Kusumawati. Ya, beliau ini adalah pengajar praktik yang akan memantau proses percakapan coaching atau percakapan pasca observasi. Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu? Baik Bu, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu ya, terkait proses observasi atau pengamatan kelas yang sudah saya lakukan kemarin di kelas ini. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana nih perasaannya? Perasaan saya ketika saya melakukan pembelajaran kelas sangat senang karena anak-anak itu mampu situasinya menarik dengan beberapa pendapat yang saya lakukan. Anak-anak itu mampu apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau tersampaikan dengan baik itu ya, jadi anak-anak itu merasa senang setelah saya jadi saya punya sangat bahasa senang anak-anak itu sepertinya sangat merasa nyaman di dalam kelas. Alhamdulillah, pembelajaran yang diterapkan kemarin sudah berjalan dengan baik, anak-anak sudah merasa nyaman, aktif di dalam pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya kemarin, apa bisa diceritakan sedikit? Diceritakan kembali area pengembangan dalam pembelajaran. Mengenai area pengembangan yang saya lakukan juga dia dengan yang pertama pengembangan. Jadi anak-anak itu saya melihatnya mampu memahami dan dapat menjelaskan kembali pembinaan sejarah baik itu yang baca ilmu, budaya maupun budaya. Kemudian di area keterampilannya anak-anak mampu menuliskan kembali. Ya, anak-anak itu mana yang masuk ke dalam pembinaan sejarah baca ilmu, yang bergerak budaya maupun yang bergerak Islam. Jadi tentang sikapnya anak-anak itu dalam proses diskusi anak-anak itu ada rasa ingin tahu, rasa ingin tahunya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hasil dari diskusi. Jadi ada tiga area pengembangan yang kemudian keterlaksanaan atau ketercapaian dari area pengembangan atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, apakah dirasa sudah dilaksanakan atau dimaksimalkan dengan sebaiknya? Menurut saya sudah saya maksimalkan dengan baik karena begitu anak-anak itu mempresentasikan hasil apa yang mereka diskusikan itu, anak-anak itu mampu menjawab pertanyaan itu dengan baik. Jadi anak-anak itu mampu dengan baik. Kemudian anak-anak yang menanggapinya juga mempunyai suatu pengetahuan yang sama. Artinya anak-anak itu sudah mampu menguasai materi yang sama.
Jadi keterlaksanaan dari area pengembangan yang ingin dicapai atau yang sudah dicapai dalam pembangunan sudah berjalan dengan baik. Adakah menurut Ibu di dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada peserta didik kendala atau yang dirasa mungkin masih kurang masih perlu dikembangkan hambatan-hambatan? Ada beberapa kendala yang bisa dikatakan dari masalah itu. Sebetulnya masih ada satu dua orang di saya itu yang sebetulnya melakukan kegiatan sendiri di belakang. Artinya kan anak buah saya itu tidak aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu berjalan di belakang tanpa menghiraukan temannya yang sedang berdiskusi. Jadi menurut Ibu di dalam pembelajaran ini hambatan yang dirasakan itu masih ada beberapa anak yang kurang aktif di dalam pembelajaran, masih sibuk dengan kegiatannya sendiri. Bagaimana nih Bu rencana untuk memperbaiki situasi tersebut supaya pembelajaran yang disampaikan ke depannya itu lebih baik dibanding dengan pembelajaran sebelumnya? Hal yang akan saya lakukan agar anak muda saya itu tadi yang kurang aktif itu mungkin saya akan lakukan pendampingan secara individu untuk memutuskan apa materi yang ada pada saat itu. Kemudian nanti mungkin juga kita lihat dari pemetaan kebutuhan belajarnya. Barangkali anak yang ini gaya belajarnya seperti ini, jadi saya lakukan pendampingan secara individu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi Ibu akan melakukan pendampingan secara individu ya kepada murid yang tadi kurang aktif dan sehingga mereka akan kembali kepada kelompoknya ikut aktif di dalam kegiatan kelompok maupun di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu ini kalau kita rentangkan nilainya pembelajaran Ibu ini sudah berada di rentang, misalnya kalau kita rentangkan dari nilai 1 sampai 10 ya, pembelajaran yang disajikan kepada peserta didik ini sudah berada di rentang berapa? Ya, menurut pengamatan saya sendiri, proses belajar saya yang telah saya lakukan itu kalau saya lihat dari 1 sampai 10, saya berada di angka 6. Adakah rencana ke depan Bu untuk memaksimalkan untuk dinaikkan tentang nilainya? Insya Allah Bu akan saya lakukan itu karena sudah saya menemukan bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian jadi saya akan melakukan hal itu. Kira-kira sampai rentang berapa ya Bu? Maksimalnya itu kalau bisa kan 10, tapi kalau di bawah 10 sedikit nggak masalah. Yang penting lebih ini ya ada perubahan dari kemarin. Baik Bu, ini mengenai kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan ini? Mengapa saja yang dapat saya ambil dari percakapan ini? Saya pertama menemukan media apa yang kuat untuk pembelajaran saya lakukan dengan cepat, kemudian nanti strategi-strategisnya sama juga. Kemudian nanti anak-anak yang tidak aktif itu saya sekarang menemukan solusinya untuk bisa melakukan pembelajaran lagi dan juga menetapkan tujuan. Jadi itu langkah-langkah untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang bersifat. Nah, untuk pelaksanaannya itu, untuk kegiatan penerapan perubahan pembelajaran seperti langkah-langkah yang disampaikan tadi, kira-kira kapan? Sudah mungkin besok saya akan masuk kelas, kemudian saya refleksi apa yang sudah saya katakan tadi untuk kemudian agar pembelajaran itu lebih aktif, lebih berwarna seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu untuk seluruh desa tercapai dengan baik. Jadi sudah ada waktu untuk melakukan perubahan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya khusus terkait ini. Semoga kedepannya langkah-langkah konkret akan diterapkan di dalam pembelajaran seperti yang disebutkan tadi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dari pembelajaran ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya dalam pertemuan ini. Selanjutnya saya akan kembali ke Ibu pengajar praktik untuk memberikan
umpan balik, sedikit umpan balik. Bagaimana perasaannya? Rasanya aku merasa dapat menemukan dari solusi atas permasalahan mungkin yang sangat tidak. Sudah kita bikin masa depan yang bagus, kadang-kadang ada kendala. Dari situ isi mungkin proses seperti itu tidak menggurui, tapi bagaimana menggali itu, menggali potensi, memaksimalkan potensi ini dengan prinsip kemitraan, ada proses kreatif di dalamnya, tidak menggurui itu sangatlah sangat indah. Kemudian kitanya juga mengadakan potensi kita kan keluar gitu. Jadi dengan kita yang semangat, anak-anak sudah tahu pentingnya ini penting tadi. Jadi pelajaran minimal bisa kita lakukan ya. Jangan sampai kita pas observasi begitu saja, karena kita memang bisa menerapkan dalam keseharian. Jadi ternyata pembelajaran itu mudah, tidak membuat orang pembelajaran itu menggunakan pembelajaran akan lebih baik. Terima kasih Bu Soraya ya, sukses terus dari sudah bantu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Bapak dan Ibu pengajar praktik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.